Ya, malam ini jam 21.20, 25 Juli 2020 hari Minggu, saya akan mereview atau membantu teman-teman yang belum bisa membaca sebuah grafik atau bagaimana cara membaca atau menggunakan grafik di platformnya. Platform jasa utama online trading. Di sini ketika dibuka di aplikasi desktop atau komputer itu ada menu yang namanya chart. Itu bisa diklik chartnya seperti ini ya. Kemudian masukkan kode sahamnya, saham apa yang akan kita analisis. Misalkan saya memilih saham HM Sampurna gitu ya. Nah, di sini akan terlihat sebuah grafik. Ini tampilan defaultnya ya seperti ini. Di sini ada candle atau macam history harganya. Kemudian di sini ada namanya MACD. MACD itu Moving Average Convergent Divergent. Jadi cara membaca MACD ini ketika yang garis kuning itu memotong dari bawah, memotong yang ini benang-benang yang warna apa sih ini, warna ungu ya, dari bawah ke atas, maka itu adalah sebuah sinyal si harga tersebut bergerak secara positif. Nah, ini kan memotong di sini ya. Kalau kita tarik garis lurus ke atas, ini sudah merupakan area beli. Nah, kemudian harganya naik seperti itu. Tapi saya pribadi, saya mengabaikan informasi yang ini. Yang ini juga kalau yang ini saya sering gunakan karena di sini ini adalah stokastik. Stokastik itu adalah untuk melihat bagaimana pasar itu sudah jenuh jual atau jenuh beli seperti itu. Jadi kalau sahamnya itu berturut-turut turun gitu ya. Nah, ini saham apa si stokastik ini akan berada di sini. Kemudian ketika stok yang warna ungu ini memotong garis kuning yang putus-putus dari bawah ke atas, itu adalah sinyal untuk melakukan pembelian karena di sini ada ada suasana atau ada area yang jenuh jual. Nah, kemudian di sini akan terjadi permintaan yang sangat kuat karena sudah jenuh jual, maka akan memotong untuk melakukan transaksi beli. Tapi kondisi ini atau indikator ini akan sangat berpengaruh apabila harga tersebut sangat fluktuatif ya. Jadi transaksinya sahamnya itu benar-benar ramai pada saat itu dan partisipasi para pembeli atau para penjual itu cukup banyak, volumenya cukup banyak. Ini tidak akan berlaku, tidak akan efektif dan tidak akan bekerja secara maksimal yang dua indikator ini, MACD dan stokastik ini, pada saat atau pada suatu saham yang tidak liquid. Artinya jumlah partisipan si pembeli dan penjual di pasar itu sangat sedikit. Jadi ini akan efektif apabila si saham itu sangat fluktuatif dan jumlah pesertanya cukup banyak ya. Ini sangat membantu dua indikator ini, MACD dan stokastik ya. Tapi saya sering mengabaikan dua indikator ini. Saya tetap memperhatikan pada candle harga ini, dia berada di area support atau resisten. Nah, cara membaca support dan resistennya itu mudah, tinggal ditarik. Ini kan sudah ada garis horizontal ya, putus-putus. Nah, ini untuk membantu bagaimana suatu saham tersebut berada pada support atau resisten. Seperti halnya ini HM Sampurna. Kenapa kemarin hari Jumat saya memutuskan untuk membeli di harga sorenya? Karena dia berada di area support. Support itu adalah alas ya. Alas dimana di situ area banyak permintaan atau dukungan pembeli untuk membeli saham tersebut di bawah. Sebaliknya, resisten itu adalah atap. Nah, contoh resisten itu seperti ini nih. Ini resisten ya. Nah, ini kan kita belum tahu nih, di sini belum ada harga-harga ya. Taruhlah di sini kita sedang menganalisis di waktu yang ini. Kemudian terjadi lonjakan harga. Nah, disinilah yang namanya resisten. Kenapa di sini area resisten? Karena jika ditarik garis trendline ke samping, itu menyerupai mendatar ya. Di sini merupakan suatu titik puncak ya. Titik puncak di mana di sini adalah area atau dukungan orang-orang
yang sudah membeli harga di sini, profit taking, banyak profit taking di sini. Jadi di sini adalah sekaligus menguji bagaimana si pasar tersebut atau permintaan hukum dan penawaran dan permintaan itu dia kuat nggak di area sini. Nah, ini harus diuji dengan banyak rintangan di sini karena di sini area profit taking, semua orang pada jual di sini. Ini namanya makanya dinamakan area resisten, area hambatan di sini ya. Kemudian ternyata di sini di titik puncak ini dia nggak kuat kan, tuh. Dia sempat melonjak di sini ekor ke atas ya, di melampaui harga tertinggi, kemudian nggak kuat, kemudian turun lagi ke bawah, ya kan, turun lagi ke bawah. Kemudian dia coba lagi untuk menembus di area resistennya lagi. Nah, ini ternyata sudah tembus ya, sudah tembus tapi tidak cukup kuat. Kemudian dia melemah lagi. Nah, ini namanya breakout di sini sebetulnya. Nah, breakout ini juga ada kondisi-kondisinya di mana breakout tersebut adalah sebuah breakout yang tidak kuat atau bisa melemah lagi. Nanti di video saya selanjutnya saya akan rilis seperti apa breakout yang palsu atau breakout yang mempunyai validitas yang tinggi untuk bisa naik kembali. Nah, kemudian akhirnya melemah lagi. Nah, di sini si HM Sampurna kemarin Jumat itu berada di area support. Nah, kalau kita tarik garis lurus ya di sini ya, maka di sini adalah suatu area-area atau istilahnya sideway. Di sini bisa dibuat suatu pola bahwa saham tersebut akan bergerak di rentang yang ini gitu kan. Nah, kemudian secara minoritasnya dia bergerak di sini dulu nih, di sini ya, di sini. Nah, itulah area di mana harga tersebut akan cenderung bergerak di area yang ini. Nah, di sini support itu adalah tadi ya, dukungan para pembeli atau para permintaan ini naik di sini. Nah, kita lihat nanti hari Senin apakah dia akan naik atau tidak. Ini juga diuji. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita sudah mengetahui support, resisten dan support ini, teman-teman harus bisa melihat apa yang namanya breakdown ya. Breakdown itu kebalikannya dari breakout. Ketika level atasnya sudah terlampaui kemudian dia melewati resisten ini, dia namanya breakout. Nah, kemudian di sini juga breakdown bisa dilihat apabila dia turun di bawah 1440, ini harus diwaspadai karena nanti di sini ada support selanjutnya. Support selanjutnya tuh ini lembahnya ya, alasnya itu ada di sini nih, 1200. Nah, cuma itu saja sebetulnya analisa teknikal yang paling sederhana untuk membantu teman-teman dalam memutuskan kapan suatu saham tersebut dijual dan kapan suatu saham tersebut dibeli, dan kapan pada saatnya teman-teman harus disiplin cut loss atau jual rugi, karena jika terlambat jual rugi maka saham tersebut akan bergerak turun melanjutkan ke support selanjutnya. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan video ini nanti juga saya akan merilis video-video yang lain selain dari ini, contoh-contoh kasusnya seperti apa.